Kalau ngomongin soal dunia kerja, salah satu hal yang paling menentukan betah enggaknya kita di kantor bukan gajinya, bukan fasilitasnya, tapi ya, bosnya. Setuju nggak? Coba bayangin, kerjaan kamu biasa aja, tapi kalau bosnya ngeselin, rasanya hari Senin tuh kayak neraka dunia. Tapi kalau bosnya oke, kerjaan seberat apapun bisa jadi lebih ringan. Kali ini kita bakal bongkar 5 tipe bos di kantor. Ada yang ngeselin, ada yang bikin trauma, tapi ada juga yang justru bisa bikin hidup kamu naik level. Yuk kita cek satu-satu. Bos micromanager. Ini tipe bos yang hobinya ngontrol semua hal. Dari hal penting sampai hal receh. Kamu udah ngetik laporan dengan rapi, dia masih bisa komen. Kenapa fontnya Times New Roman, bukan Calibri? Atau lebih parahnya lagi, jam 11 malam tiba-tiba ngechat. Coba revisi kata-kata di paragraf ketiga, biar lebih powerful. Padahal ya hasilnya sama aja. Bekerja di bawah micromanager itu kayak main game yang setiap langkah ada notif. Boss is watching you. Lama-lama kamu bukan kerja, tapi cuma ngabisin energi buat bikin dia puas. Intinya, bos micromanager biasanya kurang percaya sama tim. Atau ya emang pingin nunjukin kuasanya aja. Jadi kalau kamu ketemu tipe ini, tipsnya coba kasih update rutin. Biar dia ngerasa aman dan gak terlalu nyinyir. Bos tukang janji atau master PHP. Tipe ini enak banget kalau lagi ngomong. Tenang ya, kalau proyek ini sukses kamu pasti naik gaji. Sabar, promosi kamu udah aku pikirin kok. Kedengarannya manis, tapi realitanya nihil. Janji-janji itu berakhir kayak status paket online shop yang gak pernah berubah, sedang diproses selama berminggu-minggu di DC Cakung. Kerja di bawah bos tukang janji bikin kamu kayak korban ghosting. Kamu nungguin kepastian yang gak pernah datang. Kalau lama-lama gak sadar, karir kamu bisa nyangkut di situ-situ aja. Tipsnya, jangan cuma percaya kata-kata, tapi lihat aksinya. Kalau nggak ada realisasi, waktunya ambil keputusan. Mau terus nunggu atau move on cari lingkungan baru. Bos tukang ledak, Mr. Bom Atom. Kerja sama dia rasanya kayak duduk di kursi listrik. Tegang setiap saat. Salah dikit, marah. Salah format laporan, parah. Salah kirim email CC ke orang lain, parah juga. Bawaan jadi hidup dengan ketakutan. Kamu jadi sering ngecek kerjaan berulang kali. Bukan karena pengen sempurna, tapi takut dimaki. Dan lucunya, kadang yang bikin dia marah itu hal yang sebenarnya nggak penting. Kalau didalami, bos tipe ini biasanya bukan beneran benci kamu. Dia cuma lagi stres, tertekan, dan sayangnya pelampiasannya ke tim. Tapi efeknya bahaya. Bisa bikin tim trauma, mental drop, sampai resign massal. Bos buddy-buddy atau bos teman semua orang. Nah, tipe ini awalnya bikin nyaman. Dia pengen dianggap temen, suka ngajak nongkrong, ngobrol santai, bahkan curhat masalah pribadi. Tapi lama-lama batasannya kabur. Kalau kamu salah, dia jadi bingung. Aku harus negur sebagai bos atau sebagai temen ya? Atau ada favoritisme. Dia lebih akrab sama si A, lalu si B jadi ngerasa dianaktirikan. Kerja jadi nggak profesional. Ujung-ujungnya malah muncul drama kantor ala sinetron. Intinya, bos buddy-buddy sebenarnya punya niat baik. Tapi kalau nggak jaga jarak, bisa ngerusak hubungan kerja. Bos mentor. Dan akhirnya, tipe yang jarang banget ketemu, tapi ada. Bos mentor. Tipe ini nggak sekedar nyuruh, tapi ngajarin cara berpikir. Kalau kamu salah, dia nggak marah, tapi kasih feedback yang bikin kamu makin berkembang. Bos mentor itu orang yang bikin kamu ngerasa, oke, aku bisa kerja karena ada orang yang percaya sama aku. Kerja di bawah bos mentor itu kayak main game tapi pakai cheat code yang bikin kamu naik level lebih cepat. Bahkan banyak orang yang sukses karirnya karena pernah punya bos kayak gini. Tapi kalau kamu ketemu bos mentor, serius deh. Jangan disia-siain. Dia bisa jadi turning point dalam hidupmu. Jadi itu dia 5 tipe bos di kantor. Ada yang bikin mental hancur,
Ada yang bikin kamu stuck, tapi ada juga yang bisa jadi mentor luar biasa. Sekarang aku pengen tahu, bos kamu yang sekarang masuk tipe yang mana? Atau malah pernah ketemu bos yang gabungan micromanager, ditambah tukang ledak, ditambah tukang janji jadi satu paket lengkap? Tulis di komentar, biar kita sama-sama ketawa atau nangis bareng-bareng. Dan jangan lupa, kalau video ini relate banget sama kamu, share ke teman-teman kantormu. Siapa tahu bosnya ikutan nonton, terus sadar.